Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan informasi mengenai aplikasi P-Network, yang mana aplikasi P-Network ini sekarang ada pembaruan guys. Kita bisa lihat di aplikasi P-Mining kita, tampilannya lebih kurang seperti ini. P-Network Ventures. Seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Ini masih dalam berbahasa Inggris, kita coba untuk terjemahkan dulu dalam berbahasa Indonesia. P-Network Ventures telah resmi diluncurkan, sebuah inisiatif senilai 100 juta dolar yang diselenggarakan dalam P dan USD untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis yang memajukan utilitas dan adopsi P di dunia nyata. Program strategis ini bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan perusahaan berkualitas tinggi di berbagai sektor dan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekosistem dengan memberikan dukungan awal untuk penciptaan utilitas yang lebih inovatif dan integrasi di dunia nyata. Momen ini menandai langkah maju yang penting bagi P. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana P Ventures berbeda dari yang lain dan lihat halaman webnya untuk detail aplikasi. Oke guys, penjelasannya lebih kurang seperti itu. Artinya ini P Ventures ini adalah langkah awal guys. Langkah awal untuk P dapat digunakan secara global ataupun bermanfaat, boleh dibilang seperti itu. Untuk lebih mengetahuinya, kita bisa klik yang bagian ini guys, learn more. Nanti akan diarahkan ke informasi yang lebih mendetail, boleh dibilang seperti itu, atau websitenya nanti akan diarahkan ke mynp.com blog. Di situ kita bisa mengetahui tentang rincian lebih detailnya, boleh dibilang seperti itu. Rinciannya cukup panjang guys, informasinya cukup panjang, tapi pada kali ini saya coba untuk meringkas, yang mana maksud daripada P Ventures ini ada di, boleh dibilang seperti mengarah ke yayasan P guys. Oke, karena P Ventures ini adalah boleh dibilang seperti untuk mengarahkan para investor ataupun pembuat aplikasi ataupun yang ingin berintegrasi dengan jaringan P agar dapat bekerja sama, boleh dibilang seperti itu. Karena di white paper itu sudah disebutkan bahwasanya 10 miliar P akan dicadangkan untuk organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem guys, yang nantinya akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi. Meskipun terdesentralisasi tetap membutuhkan organisasi untuk mengatur komunitas dan menetapkan arah masa depan ekosistem, misalnya Ethereum dan Stellar. Oke, jadi sudah cukup jelas di situ bahwasanya memang meskipun P ini mata uang digital terdesentralisasi, tetap membutuhkan organisasi ataupun seperti yayasan P guys. Karena di Ethereum dan Stellar juga ada. Sebagai kita ketahui, untuk kita sebagai gambaran boleh dibilang seperti itu, bagi teman-teman bahwasanya Yayasan P di masa mendatang akan mengatur ataupun mensponsori acara komunitas seperti konversi pengembang, acara daring dan pertemuan komunitas lokal. Selanjutnya mengatur relawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Selanjutnya mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. Mengatur pemungutan suara
komunitas di masa mendatang, membangun pencitraan merek, dan melindungi reputasi jaringan. Mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis dan termasuk pemerintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Atau yang terakhir, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kemajuan komunitas dan ekosistem Pi. Oke guys, jadi itu adalah tugas ataupun boleh dibilang seperti wewenang daripada Yayasan Pi di masa mendatang. Yayasan Pi saat ini sudah dibentuk dan Pi Network Venture adalah boleh dibilang seperti cikal bakal daripada Yayasan Pi tersebut. Yang perlu kita ketahui di sini ataupun yang teman-teman garis bawahi bahwasanya di Yayasan Pi untuk di masa mendatang itu akan ada seperti membangun pencitraan merek dan melindungi reputasi jaringan dan mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Oke, artinya di masa mendatang itu ataupun di masa depan itu kita akan ada boleh dibilang seperti pemungutan suara. Apa halnya ataupun seperti apakah untuk menentukan harga ataupun yang lainnya itu kita belum dapat informasi, tetapi di sini sudah dijelaskan, teman-teman bisa lihat di white paper bahwasanya sudah tertulis di situ poin nomor 4 mengatakan mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Oke, jadi ini adalah memang bentuk daripada transparansi daripada komunitas jaringan Pi, boleh dibilang seperti itu. Dan yang sangat terpenting adalah yang poin nomor 6, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Oke, jadi ini arahnya sudah boleh dibilang seperti ke penggunaan secara global ataupun urusan izin ataupun boleh dibilang seperti melegalkan penggunaan Pi secara global. Jadi persiapannya antara lain harus mempersiapkan Yayasan Pi untuk masa depan. Yayasan Pi itu boleh dibilang seperti ini guys, Pi Network Venture, boleh dibilang seperti Yayasan Pi yang digunakan ataupun yang bermanfaat nantinya untuk mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konversi pengembang, acara daring global, ataupun pertemuan komunitas lokal. Oke, jadi ini dinaungi oleh Yayasan Pi. Jadi ini arahnya sudah mulai ke dunia nyata, boleh dibilang seperti itu. Tetap semangat dan optimis. Saya kira informasinya lebih kurang seperti itu mengenai Pi Network Venture pada kali ini. Apabila teman-teman menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.